Petik bayam kampung dan bungkusin pare. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun berada. Hai Bunda, kembali lagi di video aku. Kali ini aku mau panen-panen lagi ya. Ya, tiap hari memang harus panen Bunda, soalnya ini mamang sayur aku ya. Biasanya kalau mau masak, sebelumnya itu kan kita harus belanja dulu ya Bunda di mamang sayur. Tapi kalau aku karena sudah punya kebun mini sendiri, jadi untuk bahan-bahan yang mau aku masak itu ya aku petik-petik di kebun sendiri. Tapi cuman untuk sayurannya saja ya Bunda. Untuk lauk-lauk ya aku beli sih di mamang sayur juga, cuman kan agak ringan ya kalau kita punya kebun sayur sendiri, kita jadi nggak harus beli sayuran. Awalnya sih niatnya begitu ya Bunda, tapi makin kesini makin kesana kok lama-lama bosen juga ya kalau kita setiap hari masak hasil kebun sendiri. Ya meskipun sebenarnya sayurannya itu banyak ya Bunda, kita bisa gonta-ganti, tapi ya yang namanya manusia tetap bosen. Tapi aku tetap berkebun Bunda, tetap tanam-tanam sayuran. Jadi semakin kesini niat utamanya bukan lagi supaya kita bisa hemat, tapi lebih ke mengisi waktu luang dan untuk menghindari stres lah Bun. Kalau kita cuman mengerjakan hal-hal yang uplek di dapur atau kerjaan di mana gitu, kadang kan suka puyeng ya. Mama kalau sudah puyeng seperti itu biasanya ya harus refreshing ya Bunda, ke mall lah, kemana lah. Sayangnya seperti yang sudah aku alami ya Bunda, emak-emak itu puyengnya sering ya. Jadi kalau misalnya setiap kali puyeng harus ke mall, kayaknya puyengnya nggak bakalan sembuh tapi bakalan nambah kan. Jadinya ya sudah, tiap kali puyeng obatnya diganti-ganti ya. Kadang ya ke mall, kadang jalan-jalan, kadang di kebun, tapi seringnya sih di kebun. Oke, petik-petik bayamnya sudah selesai. Lanjut di sini aku mau bungkusin pare aku yang sudah mulai numbuh bagus kayaknya Bunda. Ini untuk bakal buahnya itu lumayan banyak. Sebenarnya pohon pare ini untuk buahnya selalu banyak sih Bun, tapi beberapa waktu yang lalu untuk buahnya itu pada kuning gitu ya. Jadi masih kecil-kecil tapi sudah berwarna kuning. Biasanya kalau sudah seperti itu dia nggak bakalan bisa tumbuh gede, jadi nggak bisa kita panen ya Bunda. Ya sayang saja begitu, tapi akhir-akhir ini kayaknya bakalan banyak yang bisa kita panen karena untuk yang menguning itu tidak sebanyak dulu. Tetap juga Bunda, kalau nggak kita bungkusin seperti ini, dia juga bakalan kayak digigit hewan apa gitu, nantinya juga bakalan busuk. Nah kayak gini loh Bunda, kegiatan yang bisa ngilangin stres itu ya. Jadi kita beraktivitas di luar hal-hal yang biasa kita lakukan. Meski akhirnya nanti kegiatan kita di kebun itu juga jadi kebiasaan, tapi kayaknya nggak bakalan bosen dan nggak bakalan bikin puyeng ya kalau sering-sering di kebun itu. Jadi terkadang juga suka bosen kalau kita makan atau masak sayuran itu saja, tapi kalau lagi gimana ya Bunda, waktunya mendesak atau nggak ada mamang sayur lewat itu, kebun seperti ini benar-benar membantu ya. Jadi kita itu lebih tenang karena untuk sayuran sudah ada, jadi sewaktu-waktu pengen masak, kalau misal nggak keburu atau nggak ada waktu buat beli atau belanja di mamang sayur, kita bisa petik-petik saja di belakang rumah. Dan paling membantu lagi ketika di tanggal-tanggal tua begitu ya Bunda, kebun sayur itu kayak jadi penolong buat emak. Oke Bunda, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat yang nonton video aku. Ditunggu video-video berikutnya dan jangan bosan-bosan. Assalamualaikum.